Ladies and gentlemen, selamat datang kembali ke video Koko Crypto. Ya, 2 hari terakhir di crypto ini sangat bullish ya. Tapi kalau seandainya kita look back sebentar nih, kita mampir look back sebentar, kita tuh kemarin ngedump dari harga 102.700-an all the way down ke 89.000 flash crash di sini sebelum naik lagi ke atas, nyentuh kembali lagi 100.000, making a V-shape recovery, bikin V-shape recovery hampir full ya untuk Bitcoin. Di video ini gue bakal kasih tau ke kalian kenapa semua ini bisa terjadi dan apa yang kita bisa expect untuk harga Bitcoin ke depan, ya proyeksinya gimana, sekaligus juga beberapa on-chain analytics dan berita yang mau gue kasih tahu di 2 hari terakhir. Jadi kalau seandainya kalian excited, jangan lupa klik like dan subscribe kalau seandainya belum. And let's get into it. Kita mulai dengan berita dulu yuk. Gara-gara ini salah satu berita yang super duper lucu menurut gue. SEC Chair Gary Gensler, ya kalau kalian nggak tahu Gary Gensler itu siapa, singkat cerita dia tuh orang yang sangat tidak suka sama crypto, ya. SEC Chairman Gary Gensler barusan bilang nih, kalau Bitcoin meskipun spekulatif, tapi menyerupai emas, ya. Kita nggak pernah denger Gary Gensler bilang kayak gini, ya. Sampai gue bilang tiba-tiba bullish sebelum dipecat. Lucunya adalah kalau seandainya kalian ngikutin news crypto ya, tanggal 20 itu adalah event yang paling besar untuk crypto, ya. Nomor satu, apa yang terjadi di tanggal 20? Nomor satu adalah Trump naik jadi presiden officially. Trump bakal diinaugurasi di tanggal 20. Dan nomor 2 sekaligus Gary Gensler yang selama ini ya sangat-sangat anti kripto dengan posisi dia yang super duper tinggi bakal keluar atau lebih tepatnya bakal dipecat. Inilah kenapa lucu banget 4 hari sebelum dipecat Gary Gensler bilang, gue tim Bitcoin sekarang. Unbelievable ya. Kita langsung masuk ke next news dari Vivek. It's happening, let's fucking go. Leak reveals imminent Trump game changer, 100 triliun dolar Bitcoin price predicted. Ini agak gila ya, terus terang menurut gue Trump dan Trump administration outlook terhadap kripto ini terlalu tinggi. 100 triliun dolar Bitcoin price predicted. Gue sangat tidak setuju gara-gara 1 triliun dolar per Bitcoin aja udah nge-send market cap kripto udah mungkin berapa kuadriliun kali. Mungkin yang dimaksud Trump ini adalah 100 triliun dolar market cap untuk crypto market. Dan kalau seandainya kita lihat nih, kita mampir sebentar ke coin market cap, kita bisa lihat di paling atas, nih, market cap crypto ini baru 3,49 triliun. Ya, 3,49 triliun. Meanwhile, Bitcoin itu 1,96 triliun. Jadi hampir setengahnya lah ya, malah lebih dari setengah, hampir 60% dari total market cap crypto ada di Bitcoin. Itulah kenapa Bitcoin adalah koin paling penting di crypto market. Menurut gua 100 triliun dari sekarang itu sangat realistis, apalagi kalau kita ngomongin cycle depan dan 2 cycle lagi. Tapi 100 triliun dolar per Bitcoin, 100x atau 50x dari harga sekarang, rasa gue sangat jauh ya. Mungkin nunggu sampai gue mati dulu kali sebelum Bitcoin nyampe ke 5 juta dolar ya. Next news kita ada dari Altcoin Daily. Baru di-announce kalau Eric Trump siapa guys? Anaknya Donald Trump ya. Donald Trump punya anak guys, kalau kalian nggak tahu ya. Eric Trump baru ngasih tahu kalau dia megang Sui. Bullish, bearish, I don't know. Tapi ini salah satu bukti ya kalau seandainya orang-orang in positions of power, ya benar-benar anaknya Donald Trump sendiri, kalau nggak salah dia menjabat jadi apa gitu, ya sekarang juga mulai masuk ke crypto, nggak Bitcoin doang, tapi sekarang masuk ke Sui. Next news lagi, ini news juga lumayan besar dari Cointelegraph. This just in, Justin Sun, ya yang pendiri Tron, announced the launch of Tron's USDD 2.0 stable coin with an annual yield of 20%, fully subsidized by Tron DAO. Maksudnya apa kok? Gue nggak ngerti. Justin Sun, pendiri Tron, baru bilang di Tron bakal bikin stablecoin baru, namanya USDD, I think namanya nih, USDD 2.0. Dengan kalau seandainya kalian beli
US dollar, US stablecoinnya si Tron ini yang bakal baru muncul, kalian bakal dapat 20% kalau kalian stake. Dan semua itu disubsidi sama Tron DAO langsung. Gak hanya itu, kalau seandainya kita mampir ke Amerika sebentar, ya, ini dari Cointelegraph juga, Bitcoin Strategic Reserve kembali lagi membuat headlines di website ini ya. Bitcoin Strategic Reserve Bill introduced in Oklahoma, semakin banyak state, semakin banyak negara bagian di Amerika, ya, mulai mengimplementasi Bitcoin Strategic Reserve. Setidaknya baru di propose, ya. Tapi seluruh Amerika basically udah all in gara-gara Presiden Amerika, Donald Trump, OTW ya, OTW Presiden, itu super duper bullish sama yang namanya ini. Ini news gila banget ya. Dari Cointelegraph, El Salvador Presiden Nayib Bukele bilang katanya semua rumah harus ngerunning Bitcoin node, harus punya Bitcoin node, ya. Ini cuman ini news gila ya, gara-gara artinya apa? Artinya Bitcoin bener-bener bakal made in El Salvador kalau seandainya begini. Literally ya, and physically made in El Salvador kalau semua rumah bakal ngerunning Bitcoin node. Dan jangan lupa, setiap Bitcoin node yang di-run, orang-orang yang ngerun Bitcoin node ini bakal juga dapat mining fee, atau dalam arti lain mereka dapat reward dalam jumlah Bitcoin. Artinya basically ya, semua rumah, kalau seandainya benar ya, semua rumah di El Salvador di tahun 2025, tahun ini, bakal nge-generate Bitcoin masing-masing. Ya, pushing for greater adoption and decentralization national economy. This is crazy ya, ini gila banget ya. Ini gila banget. Again, gue udah pernah bilang dari dulu, dari tahun lalu, Januari mungkin, sekarang udah tahun 2025 Januari, udah benar-benar setahun. Kalau gue bilang El Salvador, meskipun mereka salah satu negara terkecil di dunia, tapi mereka adalah salah satu negara terbesar untuk future greater finance adoption. Kalau kita mampir sekarang ke ETFs, kita udah lambat nggak bahas ETFs, kita mampir dulu ke ETFs. Apa yang terjadi? Ini adalah website Fairsight yang nge-track Bitcoin ETF flow dalam metrik juta dolar. Ya, di tanggal 14 kemarin kita lihat massive outflow, di tanggal 13 kita lihat massive outflow, 10 Januari kita lihat lumayan outflow, 8 Januari massive outflow kembali, dan lain-lain kalian bisa lihat nih. Tapi kemarin di tanggal 15 nih, ya, kita finally dapat massive inflow kembali, ya, mengindikasikan kita go full circle ke harga Bitcoin sekarang. Artinya apa? Artinya ETFs ini, atau setidaknya institution, atau setidaknya orang-orang yang beli lah, orang-orang yang beli ETFs ini di institution ini, itu sudah mulai nge-warming up kembali kalau mungkin Bitcoin ETFs adalah aset yang perlu kita invest kembali. Habis itu sekarang apakah kita bakal lihat comeback di ETFs, ngeprint positive inflow terus-menerus sampai 2 minggu ke depan kembali seperti bulan Desember awal? Kita nggak tahu ya, only time will tell. Tapi kita kembali lagi go full circle ke chart Bitcoin. Apa yang terjadi di 2 hari terakhir ini benar-benar yang menaikkan Bitcoin dari harga ini sampai harga 100.000. Lucunya adalah kalau seandainya kalian join jadi members tier 2 Retail Pro Max ya. Kemarin gue udah kasih update ya, update hari penentu volatilitas untuk Bitcoin. Singkat cerita dari update kemarin adalah gue kasih tahu di sini, guys, CPI print malam ini loh. CPI print malam ini loh, ya kan? Dan untuk yang trading, expect volatility, hati-hati langsung sharp naik ke atas atau juga bisa sharp naik bawah, gara-gara yang gue udah bilang di sini, CPI adalah data yang bakal nge-make or break the markets, ya. Antara itu bisa naik tinggi atau antara itu bisa langsung turun. Gue juga ngasih tahu di sini kalau data besok, data kemarin, ngasih tahu kita kalau inflasi bakal slow down atau bakal go down karena data CPI dan PPI. BTC easy banget tembus 100k. Percaya nggak percaya gue bilang di sini. Sekaligus juga gue juga bilang di Telegram members, BTC easy banget tembus 100k dan ini Januari 15. Ya, dan apa yang terjadi di Bitcoin? Tembus 100k. Atau setidaknya nyentuh 100k sebelum sell off gara-gara orang-orang pada take profit. Tentu pada orang-orang pada take profit ya. Jadi apa yang bisa kita tarik dari data kemarin? Ya, sampai benar-benar semua market, nggak hanya Bitcoin, ini saham, ya,
Kembali lagi ke range awal. Ini Dow Jones langsung nge-gap up tinggi. Kalau ada setiap kali ada nge-gap up ini, artinya price moves too fast. Russell 2K juga nge-gap. MicroStrategy juga nge-gap, dan akhirnya bikin higher high. Dan sekaligus juga dolar bikin lower low. Everything is good for the markets. Kenapa bisa begini? Jadi karena consumer price index ini di print higher, orang-orang atau investor-investor masih expect kalau kita bakal lihat inflasi going down. Artinya apa? Setiap kali ada inflasi going down, that means apa yang bakal terjadi? That means ada potensi untuk rate cuts terjadi kembali. Dan apa yang terjadi saat rate cuts kembali masuk market? Kalian lihat aja langsung ya. Terakhir kita rate cut, Bitcoin jalan dari sini. Mana? Nih, terakhir kita experience rate cut, Bitcoin jalan dari sini. Rate cut tuh 18 September sampai atas sini. Ini ada inaugurasi presiden juga sih yang diantisipasi. Tapi dari sini langsung naik ke atas. Ini gara-gara antisipasi dan ini eventually sell the news, dan kenaikan gara-gara rate cut. Jadi secara menyeluruh so far so good ya. Asal tiba-tiba the Federal Reserve nggak mengulangi apa yang mereka sudah lakukan. Kalau mereka meskipun datanya sudah nge-support market, mereka bilang kayaknya kita belum bisa turunin inflasi gara-gara kita kurang data. Jadi apa yang kita bisa expect untuk Bitcoin? Dan kalau seandainya kita mampir ke daily dulu ya, ini yang gue udah kasih tahu di live members kemarin, dan gue bakal kasih tahu ulang ke kalian semua nih di public, yaitu Bitcoin so far so good, nge-hold 50 EMA. Dan EMA Cloud ini harus terus di-hold sebagai support, dan ini kata kuncinya ya, support bull market. Dan sekarang kalau kita zoom in sedikit, ya, ini sekarang kebetulan lagi nyentuh our resistance line. Ini support resistance yang sudah kita gambar sejak bulan November saat di sini. Ya, semua orang-orang yang nonton live saat November, harusnya semuanya kalian tahu kalau kita sudah expect kalau Bitcoin bakal sideways kayak di level sebelumnya di sini. Ya, bedanya di sini kita expect adalah sideways-nya bakal cuma terjadi up to 3 bulan. Ya, cuma 3 bulan. Karena lebih dari 3 bulan kita udah bakal masuk danger zone, dimana harusnya kita udah naik. Itu di waktunya kemakan dengan waktu sideways. Itu bahaya. Tapi sekarang kita benar-benar udah mau melewati 3 bulan nih. 3 bulan sideways udah mau selesai. Dengan ekspektasi kita bisa bikin support di daerah sini kembali. Kayak di sini nih sebelum naik lagi ke atas. Ya, untuk nge-retest kembali resistance sebelum ke all time high 108.000, baru kita bisa tembus naik ke atas, Bitcoin bisa ke 150.000, semuanya senang, semuanya bahagia. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa kejadian, apa yang kita bisa expect dari market? Tentu kita juga harus expect tanggal 20 Januari, ini event yang paling penting buat crypto market ya, gara-gara Donald Trump bakal naik jadi presiden officially. Ini bakal jadi momen dimana Donald Trump bakal diinaugurasi. Dan gue udah pernah bilang di public kemarin dan di members, di crypto di tanggal 20 ini harus naik. Kalaupun ada sell the news sedikit, overall trend harus naik. Karena inaugurasi Donald Trump adalah satu-satunya event, yang gue ulangi sekali lagi, seberapa pentingnya, satu-satunya event yang paling besar untuk menaikkan crypto market di quarter 1. Kalau seandainya event Donald Trump naik jadi presiden ini tidak bisa menaikkan market, kita benar-benar nggak ada event sebesar ini lagi di quarter 1 yang bisa menaikkan market. Artinya apa? Artinya kita harus tunggu sampai ada event berikutnya di quarter 2 atau di quarter 3 yang dimana waktu di bull run kita tuh sudah habis. Jadi apa yang kita bisa expect? Retest kembali di tanggal 20 naik. Kalaupun itu nggak kejadian, kita mungkin bisa lihat seperti kayak gini ya, retest ke bawah, order block, naik ke atas, inaugurasi, sell the news, dan trend continuation making higher highs. Dan sampai itu kejadian, kita bisa officially call ini flash crash terdalam di 89.000.